Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin, Bapak Sarjana SPD, yang kami hormati Bapak Adi Widianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas, sebagai pembicara pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pada hari ini tanggal 8 Februari 2023 di TRFC ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya sehingga kita mendapat pencerahan hingga hari ini. Sebelum acara dimulai, kami bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Untuk memulai acara pada hari ini kita membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin kepada Bapak Sarjana SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dalam guru penggerak angkatan ke-7 Adi Widianto dan pembawa acara yang sudah muncul segera berikut dan rekan-rekan pendidik SMA Negeri 1 Banjarmasin. Izinkanlah atas nama sekolah dan pemerintah kami senantiasa merasa bangga dan bersyukur serta selalu mendukung segala ikhtiar dan perjuangan teman-teman untuk mengupgrade kemampuan dan kompetensinya, khususnya terkait dengan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di sekolah maupun secara nasional dan umum. Pada hari ini kita bersyukur atas program kita Mas Adi Widianto sedang berproses dan hari ini akan menyampaikan diseminasi atau pencerahan tentang budaya positif yang merupakan kewajiban modul 1.4 calon guru penggerak. Sekali lagi kita semuanya berharap apa-apa yang nanti disampaikan berdasarkan pengalaman di sekolah maupun berdasarkan penguatan yang telah disiapkan oleh pemerintah melalui kementerian nanti membawa kita semakin yakin bahwa prosesi maupun profesi kita sebagai pendidik merupakan hal mulia, yaitu ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, generasi yang akan menggantikan kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, memiliki kebinekaan global, di antaranya dengan kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan seluruh warga dunia dengan segala latar belakang dan budayanya, kemudian bernalar kritis, mandiri, mampu bergotong royong dan kreatif. Apabila seluruh Bapak Ibu guru semuanya bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh dignity atau kehormatan, insya Allah kita waktu lama lagi kualitas pendidikan kita akan maju dan hebat untuk membawa bangsa kita lebih sejahtera, lebih adil dan lebih berkualitas. Saya kira itu yang sekolah sampaikan. Lagi pada Bapak Adi Widianto
selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga ini menjadi langkah untuk senantiasa kita bersyukur, diberi kesempatan mengabdi kepada lembaga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, di mana salah satu kunci keberhasilan pendidikan adalah pemahaman tentang peserta didik dan kolaborasi dengan komunitas di sekolah maupun dengan orang tua siswa. Demikian, dengan senantiasa memohon ridho, barokah dan rahmat Allah, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Saudara Adi Rianto pagi ini hari Rabu tanggal 8 ya, Februari 2023. Kita nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Irianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah Bapak Said dan SPP yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas dalam hal ini diberi kesempatan untuk memberikan oleh-oleh dari program guru bergerak yang dalam hal ini diberikan kepada seluruh guru-guru yang mau bergerak. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang budaya positif. Di sini tugas kami adalah memberikan supaya di mana budaya positif ini bisa menjalar ke seluruh lapisan masyarakat guru khususnya. Dalam program guru penggerak, pada dasarnya ini selalu mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro yang sudah sangat terkenal. Kita kenal dengan triloginya, di mana trilogi yang pertama itu adalah Ing Arso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tungguri Handayani. Ini adalah trilogi, sebuah hal yang kita tidak pernah lupa dengan 3 kalimat ampuh ini ya. Berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantoro ini artinya adalah Ing Arso Sumtulodo, menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan. Kita harus memberikan suatu hal yang baik kepada masyarakat di sekitar kita, khususnya adalah peserta didik kita, anak didik kita. Kemudian yang kedua di sini Ing Madyo Mangunkarso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat, terutama adalah anak didik kita. Kemudian di sini yang terakhir adalah Tungguri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Bagaimanapun anak juga memerlukan motivasi yang harus kita berikan. Dari Ing Arso Sumtulodo harus memberikan contoh teladan kepada anak di sini. Guru itu harus bisa dalam perannya di sini, yaitu memberikan suri tauladan, contoh. Pada kesempatan kali ini, contoh yang dimaksud adalah di sini harus bisa menuntut, ya. Menuntut intinya adalah memberikan sebuah contoh supaya ditiru, menuntut.
harus menuntut kepada anak. Nah, contohnya adalah kita juga harus bisa mengendalikan anak, menuntut untuk menuju yang baik. Nah, dalam kesempatan ini misalkan di sini saya harus bisa menuntut juga misalkan bapak dan ibu yang ada di sini itu menjadi peserta didik, berarti saya harus bisa menuntut misalkan dengan sebuah ini. Nah, ini adalah apa saudara-saudara, bapak ibu semuanya? Ini, nah ini jempol ya. Kalau ini jempol berarti yang paling jempol itu yang luar biasa. Misalkan ini adalah Pak Saidan. Pak Saidan itu sebagai apa, bapak dan ibu? Kepala sekolah. Nah, yang ini kepala sekolah. Nah, Pak Saidan kepala sekolah. Nah, kalau dulu kan kalau selfie itu sebelum ada ini ya, nah, yang viral ini ya, dulu kan kayak gini ya. Nah, mungkin bapak dan ibu itu tahu ini sangat sekali. Nah, jadi Pak Saidan kepala sekolah. Pak Saidan itu kepala sekolah yang apa? Satu kata buat Pak Saidan. Oh, wah, Pak Ketua ya. Yang lebih keren dari Pak Saidan kepala sekolah yang top gitu ya. Ini coba bersama-sama perhatikan di sini. Ini Pak Saidan, yang ini kepala sekolah. Ya kalau yang ini top. Ya. Jadi ini Pak Saidan, yang ini kepala sekolah. Kalau yang ini top. Nah, jadi Pak Saidan kepala sekolah yang top harus bisa memberikan bagaimana bapak dan ibu bisa dituntun oleh seorang guru gitu ya. Jadi coba konsentrasi. Ini kalau yang ini, yang ini, nah luar biasa. Tepuk tangan buat bapak ibu. Nah, ini salah satunya kita bisa menuntut untuk tepuk tangan ya. Nah, coba saya cek lagi, nanti akan ada bonus snacknya bisa juga. Konsentrasi coba. Ini, yang ini, kalau yang ini, coba yang di depannya. Saya cek ya. Yang ini apa Pak? Yang ini. Ini kalau yang ini ya coba ini kalau yang ini berarti belum konsen. Ya ini bapak ya, coba saya menuju ke ibu ya. Ini apa tadi? Pak Saidan. Kalau yang ini yang ini yang ini. Kalau yang ini, coba Mas. Kalau yang ini, Pak Saidan, ya masih juga betul konsen ya. Itu ketika kita belajar itu, kalau bisa menuntun, itu luar biasa. Ketika menuntutnya adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Coba, ini kiranya udah diskusi nih, ya. Kiranya ini udah benar ya. Ini. Kalau yang ini top luar biasa, ini baru mudeng ya. Tepuk tangan buat ini, nanti bisa hadiahkan snack. Ada yang masih, wah ini, ada yang masih ingin ditunjuk ya Mbak ya? Iya, ya, udah bisa dimengerti ya. Nah, caranya menuntut anak untuk menuju ke itu. Jadi ini, kalau yang ini, top betul ya. Jadi ikuti apa yang bisa diperhatikan. Ini Pak Saidan. Kalau yang ini toh. Kalau yang ini toh. Kalau yang ini, nah itu jadi kalau nggak pakai jari, ini Pak Saidan. Kalau yang ini, nah ini ketika kita memberikan suatu udah baru tahu ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah bagaimana mencoba untuk mengarahkan anak supaya lebih mengacu kepada satu titik fokus tertentu ya. Oke. Di sini budaya positif di sini ya. Setelah tadi adalah memberikan teori toladan, apa itu budaya positif?
Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid, ya. Yang berpihak pada murid. Jadi kita selalu harus menitik beratkan adalah berpihak pada murid. Ya, jadi tidak berpihak pada guru. Nah, kalau berpihak pada guru nanti ketemunya kalau dulu zaman dulu adalah teacher center ya. Nah sekarang adalah student center. Nah, yang berpusat pada murid juga. Nah, itu adalah bagaimana kita membiasakan apa yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama itu menjadi sebuah budaya. Karena budaya itu adalah akumulasi sebuah kebiasaan yang diulang-ulang menjadi sebuah satu hal yang dinamakan budaya. Nah, di sini adalah budayanya tentunya adalah budaya yang positif ya, yang terkoneksikan dengan Pancasila di sini, yaitu adalah profil belajar Pancasila. Dengan apa? Dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Karakter kita adalah karakter yang mengacu kepada profil belajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini budaya yang positif yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan juga di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kita itu ya ada beberapa yang harus diperhatikan berkaitan dengan apa yang sebelumnya disebutkan, posisi kontrol restitusi dan juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma dalam sebuah teori kontrol di sini, di situ ada ilusi kontrol, ya, bukan bulusi ya, tapi ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Seorang guru itu mengontrol muridnya itu berilusi bagaimana ilusi bahwa berpikiran sesuatu hal yang kita membayangkan ya, bahwa guru itu kalau mengontrol itu bagaimana mengontrol muridnya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi. Nah, pada kenyataannya adalah ketika kita mengkritik itu ada beberapa yang membuat tidak merasa nyaman gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, sesuatu hal yang positif ya. Ini teorinya zaman dulu itu ketika kita positif baik. Dari mulai dulu itu kalau nggak dipaksa, nggak terpaksa, itu bukan menjadikan suatu hal yang terbiasa. Nah, dulu teorinya seperti itu, kita harus disepakati. Tapi bagaimana kita mencoba ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa di sini, itu adalah suatu hal yang menurut saya di sini adalah kurang. Jadi kita menuju kembali lagi tadi seperti yang saya katakan ataupun dijelaskan bahwa kita itu harus berpihak pada murid. Kemudian kita juga harus mengacu bahwa kita juga punya murid juga adalah manusia ya, yang perlu dimerdekakan. Maka dari itu kebutuhan dasar murid itu juga kebutuhan dasar manusia, itu juga harus diperhatikan, tidak boleh dipaksa. Ini perubahan paradigmanya, stimulus, respon, dan teori kontrol ini realitas kebutuhan kita sama. Padahal di sini di teori kontrol realitas kebutuhan itu kita berbeda. Bagaimana kita mengacu kepada teori ini bahwa anak itu yang berbeda-beda, bukan hanya anak A dan B, apalagi sekarang dengan adanya kebijakan yang mengacu kepada pendidikan harus menerima semua dari berbagai macam sisi, dari sisi segala macam bentuk sisi yang normal ataupun yang dalam hal ini adalah yang inklusi ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Saya berpikir bahwa itu adalah anak sama. Nah, pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian sampai kepada misalkan di sini model berpikir menang dan kalah. Nah, pada kenyataannya adalah
kemudian berpikir menang-menangan di sini. Kemudian yang sebelumnya juga ada di sini, orang lain bisa mengontrol saya, pada kenyataannya hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Misalkan kita mau ngapain, kita mau sukses, itu ada di diri sendiri. Nah, kalau dalam Islam itu ada yang menyebutkan bahwa Allah never will change the condition of the people until they change what is in them. Yang artinya adalah bahwa setiap orang itu kalau mau berubah ya hanya orang tersebut yang bisa merubahnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Sekarang menuju ke disiplin positif ya. Di poin kedua ini, disiplin positif itu apa itu sih disiplin positif? Apa itu disiplin? Apa itu disiplin itu berkaitan dengan apa saja? Yaitu berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan hukuman. Di sini ada kata disiplin yang membuat ketidaknyamanan. Ketika kita berdisiplin di sini ya, misalkan Bapak dan Ibu, disiplinnya yang membuat ketidaknyamanan itu apa sih? Ya, misalkan dengan presensi kita. Nah, presensi itu menjadikan kita tidak nyaman sebenarnya. Harus jam 7 gitu ya. Nah ini ya, disiplin yang seperti ini yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, dalam Ki Hajar Dewantoro itu di mana ada kemerdekaan di sini. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, disiplin pribadi, ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebagai sebab jika kita tidak cakap melakukan takbir, wajib untuk penguasa lain disiplinan diri kita. Ya kalau kita nggak disiplin dari diri sendiri, nanti penguasanya. Nanti kita atasannya yang akan mendisiplinkan kita. Nanti atasannya membuat aturan untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro ini sudah jelas gitu ya. Demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka kalau dalam diri sendiri itu lebih nikmat ya. Merdeka sudah bisa berhasil absen pagi itu adalah rasanya merdeka sekali ya. Karena dalam diri kita mulai dari diri ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal itu yang seperti apa? Yang secara umum bahwa orang itu meyakini bahwa itu adalah suatu hal yang positif. Nah, berkaitan dengan yang universal itu diantaranya mengacu kepada yang sekarang lagi digalakkan, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapannya ketika orang yang sudah beriman itu bagaimana menjalankan perintahnya, bertakwa ya, bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Harapannya setelah melakukan itu bisa menjadi seorang yang berakhlak mulia, terutama pada peserta didik kita. Kemudian berkebinekaan global, nah di mana kita punya negara yang beribu-ribu pulau dan bersuku-suku dan juga berbudaya banyak sekali, sehingga ada yang banyak agama juga di sini, sehingga berkebinekaan global itu kita harus saling menghormati ya. Kemudian gotong royong, setelah berkebinekaan global, gotong royong, setelah gotong royong itu berhasil menjadi sebuah sukses karena gotong royong. Harapannya ketika pulang nanti di rumah itu bisa mandiri. Ketika mandiri itu sudah berhasil, itu pasti kemandirian itu asal mulanya adalah dari sebuah kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kreativitas itu menjadi sebuah orang itu bisa bernalar kritis ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global dan gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Bapak dan Ibu ini yang harus ditanamkan kepada anak. Nah, harus
minimal harus hafal ya. Kayak Pancasila juga harus hafal karena dasar negara. Ini yang menjadi patokan profil belajar Pancasila yang digaungkan oleh negara kita, pemerintah kita dalam wilayah Kemendikbud harus tahu ya. Bagaimana caranya kita harus menghafal? Ya kita hafalkan, ya nggak? Bagaimana caranya menghafal? Mungkin Bapak dan Ibu, cara menghafal itu bagaimana? Kalau menghafalkan lagu itu harus bagaimana? Ya nggak? Satu persatu gitu ya. Kalau lagu misalkan, lagu apa ya? Lagu yang enak ya, atau yang apa? Yang sebagai anak kecil gitu ya, karena kita mau ke anak-anak ya. Misalkan dinyanyikan dengan sebuah lagu dengan nadanya mengacu kepada lagu anak naik becak misalkan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya dari ya. Yang akhirnya kita coba bersama-sama ya, satu kali saja, nanti kita lanjutkan lagi coba sambil kita bernyanyi-nyanyi ya. 1, 2, 3. Beriman. Oh ya, pelajarannya seluruh ternyata Bapak dan Ibu guru sangat luar biasa. Belajar Pancasila dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu. Oke, ya. Di sini ketika sudah seperti itu, kita harus memperhatikan apa yang kita lihat di sini, yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dalam sebuah teorinya bahwa yang pertama di sini untuk memotivasi itu ada 3 hal di sini, yaitu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Motivasi untuk berbuat baik, disiplin baik itu bagaimana? Ini menurut teorinya Diane Boston itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut misalnya Bapak dan Ibu itu gajinya dipotong. Nah, misalkan seperti itu ya. Takut TPP-nya dipotong. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya, supaya nanti di satu titik tertentu akan mendapatkan guru yang terkenal dan seterusnya misalkan. Itu motivasinya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini baru yang luar biasa. Yang terakhir ini adalah bagaimana untuk menjadi orang yang semua itu inginkan ya. Itu yang termasuk di sini adalah ada sebuah penghargaan terhadap diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Dengan berangkat lebih awal kita lebih ready lagi, lebih prepare dan seterusnya kalau sebagai seorang guru gitu ya, misalnya budaya positif yang baik. Tujuan dari disiplin positif itu kita bisa melihat di sini, yaitu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid seperti tadi, supaya timbul dari diri sendiri bahwa itu adalah satu hal yang baik ya, yang positif ya. Kemudian ketika murid-murid bisa memiliki motivasi tersebut, nah mereka telah memiliki motivasi yang dari dalam di sini, yang berdampak jangka panjang, gitu. Nah, yang akan tidak pernah terpengaruh pada adanya sebuah hal iming-iming atau sebuah ketakutan hukuman yang ada. Anak didik kita tidak takut terhadap sesuatu hal yang menjadi tidak nyaman. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kita menghargai sebuah kebaikan ya. Dan selanjutnya di sini, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, dari sebuah pertanyaan ini
kiranya Bapak Ibu itu motivasinya apa kira-kira untuk datang masuk tepat waktu. Nah, misalkan Bapak dan Ibu itu masuk terlambat, itu kira-kira bagaimana? Nah, akan ada beberapa alasan ya. Kenapa kok bisa terlambat? Saya sengaja terlambat itu bagaimana kepada murid kita dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu jawab ketika ada pertanyaan seperti ini, motivasinya apa? Nah, berkaitan dengan teori yang ada tadi. Misalkan kalau Bapak Ibu itu masuk datang tepat waktu, itu motivasinya apa kira-kira? Coba. Mendapat pujian. Apa? Gimana? Mendapat pujian. Mendapat pujian. Oke, berarti ini termasuk yang tadi, mendapat penghargaan. Iya. Mendapat pujian, supaya mendapat pujian. Berarti itu pada level yang pertama gitu ya. Level yang kedua ya, pujian ya. Oke. Kalau misalkan ada lagi mungkin ingin mendapatkan apa lagi? Kewajiban. Nah, ini yang sudah berarti dari dalam diri ya. Sebuah ada motivasi dari dalam diri ataupun motivasi intrinsik yang ada ya. Kemudian di sini hukuman atau konsekuensi kah ketika saya melakukan hal yang berkaitan dengan misalkan statement yang ada di atas sendiri. Misalkan pernah nggak Bapak Ibu itu menjumpai ada anak yang terlambat disuruh mencatat gitu ya? Ada ya. Nah, kalau di dulu ya, di sekolah Bapak Ibu misalkan ada nggak suruh mencatat apa kira-kira? Nah, gitu. Saya tidak akan terlambat lagi gitu ya, misalkan. Itu apa sih hukuman atau konsekuensi kan? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, karena terlambat tadi di sekolah. Itu pernah nggak kira-kira? Pernah lari ya? Ya. Itu tahun berapa ya Bapak Ibu ya? Iya, sebelum ada teori ini ya. Nah, itu hukuman atau kan konsekuensi ya kira-kira. Ya, kemudian di sini ada yang paling terakhir di sini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk lagi pelajaran PJOK. Pernah nggak Bapak Ibu itu dulu terlambat pada pelajaran PJOK? Pernah ya. Nah, itu disuruh lari itu 2 kali ya, lapangan basket. Beda dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini ada statement yang hampir sama, tapi sebenarnya ada itu termasuk konsekuensi atau hukuman kan. Nah, hukuman itu bagaimana kalian bisa memberikan perhatian pada poin-poin. Misalkan di sini nomor 3, murid dibina untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, tetapi kalau di sini lari mengelilingi lapangan basket itu pada pelajaran regional, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini ada hubungannya nggak kira-kira? Ada, ya. Jadi ada hubungannya dengan apa? Pelajarannya. Jadi ketika mengelilingi lapangan, fungsinya buat apa ini lapangan? Mengelilingi lapangan tadi? Iya, biasa pemanasan, betul ya. Jadi di sini yang disebut dengan konsekuensi ini adalah ketika sesuatu itu ada hubungannya. Konsekuensinya adalah ketika dia terlambat, otomatis kan pada saat awal pelajaran olahraga itu ada session yaitu pemanasan, warming up, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini ada yang disebut konsekuensi. Kalau yang nomor 1 berarti apa? Termasuk apa? Hukuman atau hukuman. Oke, kalau nomor 2 masih hukuman ya. Oke, kemudian kita lihat. Oke, ini ya. Nah, hukuman yang konsekuensi itu yang Bapak sendiri tadi yang dibahas ya. Nah, yang penting Bapak dan Ibu bisa membedakan di sini yaitu antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi contoh yang sebelumnya di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi itu ketika punyanya teman kita ya harus bagaimana memberikan perhatian secara itu bukan mengganti, itu bukan sebuah hukuman, tapi ada sebuah konsekuensi.
karena telah mencoret-coretnya. Oke. Seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa ketika berhubungan dengan budaya positif, ada motivasi, dan juga ini ada sebuah hal yang berhubungan apa sih motivasinya, hukuman untuk ketidaknyamanan atau tidak. Di sini pada kenyataannya ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bagaimana, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang ada. Nah, kebutuhan dasar yang ada itu sebenarnya ini, yaitu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Orang itu ingin mempertahankan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua ini adalah untuk merasa diterima di masyarakat, di kelasnya, di sekolahnya. Nah, kemudian kebutuhan yang selanjutnya yaitu adalah akan kebebasan. Sebenarnya manusia itu butuh bebas, merdeka di sini. Kebutuhan yang selanjutnya di sini adalah akan kesenangan. Bahwa setiap manusia itu pada dasarnya butuh kesenangan. Bukan hanya bapak dan ibu, anak pun sama demikian. Karena di sini ada kebutuhan dasar manusia ini ya hampir semuanya sama untuk butuh dengan hal-hal seperti kebutuhan akan penguasaan atau power. Pada dasarnya apalagi seorang guru itu ya kepingin mempunyai kekuatan ya untuk berkuasa di dalam kelas supaya bisa mengendalikan kelas tersebut. Nah, ini kalau dikaitkan dengan guru. Nah, di sini tadi ada power, ada yang utama di sini tengah adalah survival, kemudian kebebasan, freedom, belonging. Pada kenyataannya kita butuh diterima dimanapun, berhak dicintai. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tadi ini survival. Dimana survival itu ya semuanya ingin bertahan. Ada sebuah cerita ya. Nah, ceritanya ini ada anak yang setiap jam istirahat itu kadang di jam istirahat kedua gitu. Ada anak yang kepingin survival. Nah, banyak orang yang ke kantin, banyak orang yang TB untuk makan siang dan seterusnya. Tapi dia juga sudah memberikan perhatian pada diri sendiri bahwa keyakinan budaya baik itu ada ditanam di diri sendiri. Dia survivalnya dengan cara apa? Dia survivalnya dengan cara pura-pura ke belakang. Nah, ternyata di situ adalah memberikan perhatian pada memanjakan diri pada tubuhnya dengan meminum air yang dari keran. Ini adalah sebuah cerita di mana survival itu bermacam-macam. Dan pada sebuah teori biologi ya, ketika ada makan dan minum, untuk lebih bertahan hidup itu adalah dengan minum gitu ya. Dengan hal itu 5 kebutuhan dasar dalam survival ini orang itu berbeda-beda untuk mencari yang namanya cara untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ketika kita juga kadang perlu ya yang namanya kebutuhan hidup yang kedua itu kita juga perlu teman ya. Karena apa? Dalam segala hal di sini dikaitkan dengan profil pelajar bangsa kita juga harus bergotong royong. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah sebuah kebebasan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hal hidup seseorang. Bebas mau jadi apa? Apakah bapak dan ibu guru di sini sudah bebas untuk memilih profesi jadi guru? Nah, mungkin ada yang sudah bebas itu karena satu lain hal, itu nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan juga kebutuhan akan penguasa itu tadi sudah sedikit dipaparkan bahwa kita itu juga butuh hal itu untuk menguasai medan kita, sekolah kita. Dalam hal kecil di sini ada kelas kita. Oke, dengan memahami kebutuhan dasar manusia kita dapat memahami murid
agar dapat membimbing ya murid-murid kita agar menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Nah, dalam hal ini, ketika kita sudah tahu yang dibutuhkan manusia itu apa, yang dibutuhkan siswa itu apa, yang dibutuhkan anak didik itu apa saja, jadi kita akan lebih mengerti bagaimana nanti kita bisa mengantarkan anak didik kita menuju kesuksesan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu adalah di posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, dalam teorinya Dr. William itu ada 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai guru itu yang dulu pernah kita jumpai mungkin pada saat menjadi peserta didik, kita pernah dihukum nggak, Bapak dan Ibu? Pernah nggak? Pernah, Bapak. Nah, pernah dihukum ya. Jadi ada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum, nah, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, dan teman. Pernah nggak Bapak dan Ibu guru pada saat jadi anak didik atau peserta didik itu merasa jadi temannya guru gitu? Pernah nggak? Pernah ya gitu. Apalagi gurunya masih muda gitu ya. Kemudian pemantau. Ada yang menjadi pemantau dan yang terakhir adalah manajer. Nah, yang paling menarik dulu itu saya di sini pernah kelihatannya seperti teman gitu ya, gurunya, karena gurunya masih muda gitu ya. Nah, yang dimaksud sebagai penghukum itu apa? Nah, di sini poin-poinnya, seorang yang menjadi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbalnya, di mana di sini Bapak dan Ibu pernah pokoknya kamu harus ini, harus ini. Nah, itu guru-guru zaman dulu yang pernah saya coba. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang nggak ada. Walaupun ada mungkin bukan di sekolah ataupun daerah kita ya. Tapi kadang-kadang terlepas dari itu ada ketidakkontrolan kita ya. Nah, kadang-kadang sudah bagaimana terlalu akhirnya penghukum itu kembali lagi sifat dasar manusia, karena manusia itu penuh dengan emosi gitu ya. Apalagi seorang perempuan ya, guru perempuan itu kalau menurut teori itu berbanding terbalik sama guru laki-laki. Nah, jadi kalau ada 10 yang perempuan itu antara emosi dan logikanya itu jauh berbeda ya. Kalau guru perempuan 9 emosi 1 logika, makanya sering menghukum gitu ya. Kalau laki-laki itu 9 logika dan 1 emosi. Makanya itu satu hal yang sangat luar biasa ketika perempuan itu banyak emosinya. Ya perlu diketahui ya dari Bapak dan Ibu. Oke, tadi membuat rasa bersalah. Bagaimana kita bisa memberikan anak didik, peserta didik kita supaya menjadi anak yang bukan menjadi suatu penghukum, tapi membuat merasa bersalah. Bagaimana caranya? Ya di sini adalah ada beberapa contoh ini ya. Kalimat yang biasa diucapkan itu, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kemudian ada berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu di posisi yang sama seperti saya dan seterusnya gitu. Itu buat orang itu ataupun anak didik itu akan sadar diri supaya merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman ya. Kalau guru-guru muda di sini sering melakukan hal ini ya. Entah itu tujuannya apa, yang jelas lebih akrab, lebih baik gitu ya. Itu adalah cara guru muda untuk memberikan perhatian, anggap saja adalah sebagai teman. Kalimat yang biasa diucapkan adalah ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ingat nggak gitu ya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan dan seterusnya. Ini yang itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah pemantau, di mana guru pemantau itu mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Memantau ini peraturannya, konsekuensinya, keyakinannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian di sini peraturannya apa, kamu sudah melanggar enggak di sini.
Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa kira-kira yang sudah ada di sini? Hanya memantau saja. Anak tersebut sudah berapa kali, konsekuensinya apa? Dan pada saat periode sebelumnya, kurikulum sebelumnya itu ada pernah mendengar ada sistem poin ya Bapak Ibu ya. Sistem poin. Terlambat satu kali poinnya 10, nanti bertambah gitu. Kemudian di sini yang paling terakhir di sini adalah sebagai manajer. Di mana manajer ini posisinya guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Bagaimana murid itu bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, itu mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, apa yang kita pernah lakukan hal baik ini, apakah kamu meyakininya, dan seterusnya di sini sampai rencana kamu untuk membagi hari ini itu apa? Nah, posisi kontrol itu ketika ada 5 itu sebagai apa tadi? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman ya, diposisikan sebagai teman. Yang keempat adalah tadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer ya, sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah penghukum di sini. Nah, identitas yang kalian bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kalau penghukum itu di sini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ya. Tapi kalau di sini pembuat merasa bersalah itu akan berceramah, yang mengatakan yang salah dan sebagainya. Nah, dalam posisi di teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur bagaimana, berapa kali dan seterusnya. Di sini kalau di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu baru ini menunjuk-nunjuk, berarti sebagai penghukum. Kemudian yang sukanya nyeramahi, nah ini baru yang jadi pembuat merasa bersalah. Dan yang paling Bapak Ibu lakukan itu apa, kiranya lebih baik yang mana? Silakan Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa posisi kontrol Bapak Ibu yang sering lakukan itu apa, dan apakah Bapak Ibu mau bergeser kemana dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan itu adalah ketika anak itu melakukan suatu hal yang kiranya itu berhubungan dengan keterlambatan atau apa, di sini mengacu kepada sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas itu apa? Itu adalah sebenarnya berawal dari sebuah peraturan, kemudian menjadi sebuah kesepakatan, dan sekarang sama di posisi ini adalah kita menggunakan bahasanya adalah keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena sesuatu yang diyakini. Nah, misalkan di sini, kalau kita meyakini sesuatu hal itu adalah suatu hal yang baik, walaupun ini konsekuensinya nanti adalah suatu hal yang intinya adalah tidak memaksakan, itu bahwa itu adalah baik. Dari kalimatnya misalkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, nanti konsekuensinya apa? Ya pada diri kita sendiri. Ketika kita melanggar terhadap suatu hal yang berhubungan dengan agama, nanti konsekuensinya yang timbul pada diri sendiri dengan segala macam bentuk teorinya. Misalkan keyakinan yang dimaksud itu apa? Di sini adalah ketika kita meyakini bahwa kita menghargai teman itu adalah satu hal yang baik. Dengan segala macam teorinya, ketika tidak menghargai teman itu kita bagaimana? Nah, itu yang berawal dari itu, menurut saya adalah keyakinan itu adalah pas untuk pada saat ini. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa tidak peraturan kelas? Nah itu tadi, karena peraturan itu adalah suatu hal yang nanti akan bisa, kalau dilanggar, kalau peraturan dilanggar, itu nanti akan otomatis ada sanksi-sanksinya. Tapi bagaimana keyakinan kelas itu dilanggar? Keyakinan kelas itu misalkan tidak menghargai orang lain. Itu Bapak dan Ibu bisa mengambil dari sebuah kalimat ini. Kenapa tidak peraturan? Bagaimana pembentukannya? Keyakinan itu bersifat abstrak ya di sini. Ketika menghormati orang lain itu bagaimana? Di sini yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan lain itu berupa persyaratan-persyaratan yang universal. Yang universal itu yang umum ya, yang orang lain juga mengetahui di sini. Nah, misalkan ketika kita baik, suatu saat kita akan mendapatkan kebaikan. Itu adalah statement yang universal. Nah, ini ada beberapa contoh aturan dan keyakinan di mana misalkan di sini kita meyakini ada sebuah aturan yang kita bisa juga menjadi sebuah keyakinan. Contohnya di sini adalah ketika kita memakai helm, dalam sebuah peraturan itu juga ada aturannya. Tapi bagaimana kita bisa meyakini, karena di sini adalah tujuannya adalah untuk keselamatan. Mengembalikan barang di tempatnya, ini adalah sebuah tanggung jawab di sini. Memberikan kesempatan berpendapat itu menghargai orang lain. Nah, ini ada aturan-aturan secara tidak tertulis yang itu nanti ketemu ini adalah keyakinannya. Bisa tertulis, bisa tertulis. Ini contohnya ya. Nah, saya pernah membuat di kelasnya. Di sini saya menggunakan secara langsung menggunakan Padlet di sini. Di sini ada toleransi keterlambatan 15 menit. Ini anak juga mengungkapkan. Nanti kita simpulkan, terutama adalah kita berhubungan dengan sesuatu yang baik. Jadi itu budaya baik. Di sini menggunakan secara manual. Jadi anak menuliskan apa yang diyakininya, kemudian disampaikan di depan. Kemudian ini adalah lagi posisi untuk mengklasifikasi. Biasanya kan sama ya. Pokoknya boleh membuka HP misalnya. Itu biasanya banyak sekali untuk urusan HP. Nah, dalam posisi keyakinan itu otomatis ada beberapa hal yang nanti akan bermasalah ya. Ketika Bapak dan Ibu itu menjumpai ketika anak itu melanggar sesuatu keyakinan, itu biasanya di sini adalah sebuah proses ya, untuk menciptakan sebuah kondisi yang murid ataupun anak didik kita itu memperbaiki kesalahan mereka yang sudah melanggar keyakinannya, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, misalkan melanggar keyakinan tidak menghargai orang lain, itu biasanya akan timbul beberapa masalah yang ada. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi nanti penyelesaiannya adalah untuk menebus kesalahan. Kemudian di sini ada tawaran, bukan paksaan. Jadi bagaimana seorang pendidik itu kalau ketika menghadapi sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan cara restitusi, harus memberikan perhatian pada anak itu bukan sebuah paksaan untuk menyelesaikan masalah, tapi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya, supaya anak itu sadar. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia juga. Kemudian di sini juga untuk memperbaiki diri. Fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Dan intinya adalah menuju ke penyelesaian masalah ataupun solusi supaya nyaman kembali. Biasanya kalau melakukan kesalahan ataupun melanggar keyakinan itu anak itu merasa bagaimana ya, nggak nyaman dan sebagainya. Bagaimana restitusi ini adalah menyelesaikan permasalahan supaya kembali seperti normal kembali. Nah, segitiga restitusi ini yang nanti akan menyelesaikannya.
Di sini ada posisi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang ada, yang dijumpai. Segitiga restitusi ini adalah ketika kita menjumpai masalah. Nah, nanti kita coba melihat ya, contoh dari segitiga restitusi. Ya, ini termasuk sebuah tugas yang pernah saya lakukan di sini. Salam Ini videonya, mohon maaf, bukan artis ya, hebat Indonesia. masih Pada kesempatan ini amatiran. saya akan memaparkan praktek disiplin positif yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan program segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua yang dilaksanakan dengan bertujuan supaya anak bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Di sini harus memvalidasi tindakan yang Pada salah, kesempatan ini kemudian mengidentifikasi. saya akan menampilkan praktek disiplin positif yang dikaitkan dengan segitiga restitusi, yaitu kasus yang pertama adalah Ya, di sini ada satu orang siswa yang selalu pinjam HP sehingga dikatakan adalah tukang pinjam. Nah, tukang pinjam dan itu bukan kembali tukang pinjam lagi. Untuk dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu datang musliman bulan ini apa ini doa aku sudah ingin menjelaskan aku jadi sakit kamu di kaki apapun enggak karena kalian butuh kamu yang kasihan aku tahu kamu nggak punya uang kamu kan anak tukang muluk kan itu. Ya, akhirnya dikatain itu adalah suatu hal yang sangat sakit ya, sehingga dia itu nggak nyaman pada saat itu. Dia kalau perempuan itu biasanya pura-pura apa dan akhirnya minta izin ya ke UKS dan sebagainya. Kalau ini diilustrasikan adalah izin pulang ya, izin pulang ya, dikatain seperti itu. Nah, ini minta izin dalam posisi ini. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Kemudian diselesaikan dengan kita mengidentifikasikan. Oke, maaf Bapak Ibu. salam dan bahagia. Salam dan bahagia untuk guru hebat Indonesia. Pada kesempatan ini, Aku jadi sakit kamu. Lanjut, balik lagi. Oke, ya dengan cara di sini yang tadi memberikan perhatian yang kurang bagus dipanggil secara pribadi. Kemudian bagaimana penyelesaiannya adalah dengan cara yaitu adalah menstabilkan dulu.
Oh, maaf ya, bukan menstabilkan, tapi adalah identifikasi dulu. Nah, menstabilkan identitas, oke, maaf Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian ya, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kesalahannya bagaimana tadi? Yaitu adalah ketika mengatain tukang mulung, anaknya tukang mulung. Kemudian di sini setelah memvalidasi, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah sudah melanggar apa yang disepakati, yang diyakini bersama-sama, yaitu di mana dia tidak menghargai temannya tadi. Kemudian solusinya adalah dipertemukan kemudian ya dipertemukan keduanya dan dalam keadaan yang sudah sama-sama tahu ya bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan sadar diri. Kemudian di sini yang paling penting adalah pada posisi terakhir di sini. Ya, ini komentarnya di sini ya. Tanggapannya. Ya, tidak dihukum di sini ya. Ya, dari ini otomatis saya di sini berperan bukan jadi penghukum ya tadi ya. Nah, kira-kira jadi apa kira-kira Bapak dan Ibu? Pada 5 posisi kontrol ada penghukum. Nah, kira-kira saya berperan sebagai apa kira-kira? Manajer ya, betul ya. Jadi sebagai manajer bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Pak Teguh. Luar biasa ya. Oke, bonusnya snack lagi. Oke. Ya. Pada kegiatan ini murid akan merasa lebih dihargai ya. Responnya tadi ya, akan lebih bisa dihargai. Mereka tidak disalahkan atas apa yang sudah mereka perbuat. Sudah walaupun melanggar keyakinan, tapi dia tidak merasa disalahkan. Kemudian ditanyakan alasan mengapa. Mereka juga punya alasan ya. Ketika pinjam terus kan otomatis punya alasan ya tadi. Kemudian murid akan lebih jujur dalam menemukan alasannya kenapa gitu ya. Kemudian dapat menimbulkan motivasi untuk dapat memperbaiki kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Akan tidak mengulangi dan itu akan lebih kuat lagi yang walaupun itu yang dikatain itu seperti akan seperti halnya 0-0 gitu ya, akan seperti biasa lagi, akan lebih kuat. Ya, demikian adalah contoh sebuah penyelesaian dengan metode segitiga restitusi. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan di sini barangkali ada suatu hal yang ingin disaringkan atau ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, barangkali ada. Silakan untuk bisa disampaikan karena sesuatu hal yang akan kuat itu ketika kita akan punya banyak pendapat dan bisa menyimpulkannya. Monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada yang perlu disampaikan, disaringkan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya.
Sudah ada yang bisik-bisik di sebelah sana? Mau mencoba memberikan suatu tanggapan atau bagaimanapun yang mungkin Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini. Monggo silakan. Yang dari sana ada? Mau mencoba? Oke, iya. Monggo silakan. Ya? Oh, ternyata belum ya, lagi diskusi. Yang sudah siap ini ternyata ada. Oke, ya Mas ini ya. Mas, Bapak yang satu ini. Bapak siapa monggo silakan. Iya. 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 Saya mau bertanya, menurut Bapak ataupun Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira posisi kontrol ideal berdasarkan improvement saat ini itu yang mana? Iya, oke. Satu lagi. Mungkin barangkali ada yang lain lagi. Oke, iya. Ini satu lagi ya. Iya. Sehingga saya mengajukan pertanyaan. Nah, seringkali kita melihat siswa itu kan belum memahami keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif kelas melalui keyakinan kelas? Nah, kemudian apakah berdampak pada pembelajaran apabila budaya positif yang kita tahu itu tidak efektif? Oke, luar biasa ini pertanyaannya banyak banget ya. Bukan tanya sih panjang ya. Pertanyaannya hanya berapa tadi ya? Hanya 2, tapi panjang. Yang satu itu oke, saya tangkap. Yang pertama dulu dari pertanyaan yang pertama dari Pak siapa tadi ya? Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu ataupun menurut saya sendiri posisi kontrol yang paling ideal itu yang mana gitu ya Pak Agung ya? Ya. Dari 5 posisi kontrol itu tadi bisa dilihat di posisinya yang paling ideal itu yang mana. Di sini bisa lihat, nah terutama yang ada di, nah ini, ya. Dilihat dari yang pertama aja. Nah, guru berbuat apa di sini? Kira-kira bagaimana? Kalau menghardik bagaimana berarti? Posisinya bagaimana? Nah, kira-kira baik nggak gitu Bapak Ibu? Kemudian berceramah, sukanya ceramah terus ya. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung-hitung dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada di sini ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau di sini dari hasilnya nanti kalau sebagai penghukum itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong supaya tidak dihukum ya. Kemudian membuat merasa bersalah di sini, selalu nanti akan menyembunyikan, menyangkal berbohong di sini. Kemudian ini kalau jadi teman nanti akan ketergantungan nanti akan menjadi sebuah hal yang seperti teman kita itu bagaimana. Kemudian di sini kalau jadi pemantau nanti akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi itu bagaimana? Dan ini adalah menguatkan pribadi. Dari paparan ini sebenarnya kita bisa menyimpulkannya. Jadi kesimpulannya yang paling ideal menurut Bapak Ibu gimana? Yaitu apa? Sebagai apa? Iya, manager ya, menguatkan pribadi. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana ketika anak itu belum memahami keyakinan kelas gitu ya. Nah, oke, nah di sini keyakinan kelas, supaya anak itu paham dengan keyakinan kelas, pada dasarnya keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang diyakini benar bersama-sama, sepakat bersama-sama. Nah, kalau aturan dibuat untuk kesepakatan, biasanya kalau aturan itu ada satu hal yang untuk memaksanya, yaitu dari pusat ya, aturan. Tapi aturan itu biasanya juga agak sedikit memaksa dengan ketidaksabarannya, karena aturan itu membuat tidak nyaman. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan, kita akan membranding dulu anak itu supaya sadar
bagaimana kita bisa meyakini itu hal baik. Kalau dilakukan akan menimbulkan suatu hal yang positif, ya, sehingga menjadi sebuah budaya dan itu akan menuju kesuksesan. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan itu harus kita gaungkan. Mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya di sini masih asing dengan ada kalimat keyakinan kelas ini. Pada prinsipnya adalah turunan dari sebuah aturan, peraturan. Kemudian ketika peraturan itu adalah suatu hal yang memaksa, kemudian kita turun lagi kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah bersama-sama. Walaupun kesepakatan itu ada yang setuju ya. Tapi kalau keyakinan itu adalah semua orang bisa meyakini, karena ini bersifat universal. Tentunya adalah suatu hal yang budaya yang positif. Meyakini adanya bahwa kita rajin belajar itu nanti akan mendapatkan apa? Ketika kita menghormati, keyakinannya adalah teori yang berhubungan dengan menghormati, bahwa kita harus menghormati kalau ingin dihormati. Itu adalah sebuah keyakinan seperti itu ya. Bagaimana Bu Rina? Nah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, iya, apakah berdampak ya pada pembelajaran? Ini kita mencoba ya, satu keyakinan misalnya. Keyakinannya yang budaya positif adalah selalu berperan aktif, tidak pasif. Nah, kalau berperan aktif ataupun anak didiknya aktif, otomatis kan selalu mengacu kepada satu titik tertentu. Tujuannya itu apa? Misalkan dari keyakinan kelas ini ada yang aktif menanyakan keyakinan kelas, otomatis akan lebih paham lagi yang ditanyakan. Yang menanyakan paham, yang lainnya berimbas. Otomatis nanti akan menuju satu tujuan tertentu, yaitu kompetensi dasarnya, capaian pembelajarannya itu bisa tercapai. Jelas ini berarti berdampak, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika keyakinan kelasnya adalah setiap pembelajaran harus aktif dalam proses pembelajaran, baik di diskusi maupun yang lainnya. Kalau diskusinya adalah ini keyakinan kelas, kalau nggak ada yang menanyakan, kalau nggak ada yang istilahnya nggak pasif, otomatis di sini nanti tidak ada ilmu-ilmu yang berkembang ataupun pendapat-pendapat yang lebih baik lagi. Nah, itu dampaknya ya. Nah, jadi sangat-sangat berdampak positif tentunya, yang baik. Nah, tadi misalkan di sini ya, ini ada toleransi kita baca 15 menit. Keyakinannya ini yang keyakinan yang istilahnya adalah kurang. Jadi ini nanti disortir yang baik-baik saja. Kalau keterlambatan itu 15 menit, jadi semua orang bisa terlambat. Nah, itu berarti kalau ini digunakan, ini adalah kurang positif. Nanti akan berkurang 15 menit, otomatis durasinya jelas akan berkurang untuk suksesannya. Oke, nah, oke Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sudah jelas semuanya di sini. Terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan nanti akan lebih berkembang lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita akan menjadi sukses untuk menyelesaikan beberapa masalah dengan menggunakan baik restitusi ataupun metode yang lain. Ya, saya kira cukup untuk pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan segala bentuk yang tidak nyamanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Adi Irianto SPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Wajibaram. Mudah-mudahan buat kita termotivasi untuk mengimplementasikan budaya positif. Minimal kita membuat keyakinan kelas untuk tahun ajaran yang akan datang di bawah Ibu. Itu mudah-mudahan Pak Adi Irianto bisa lancar untuk mengikuti
akhir dan lulus dengan predikat memuaskan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Adi SPD. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita implementasikan dan meningkatkan ya kapasitas diri kita sebagai Bapak Ibu guru dan calon Bapak Ibu guru di masa yang akan datang. Itu saja dari kami. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dan menjadi pahala untuk kita semua.